Mikana dulu sudah mempelajari kitab Kristen ini sejak kapan, Mbak Mikana? Apakah kuliah apa gimana dulu, bagaimana? Iya, saya mulai membaca Alkitab itu tahun 2014 ya, baca-baca aja dulu. Walaupun saya nggak ngerti artinya, baca-baca. Sampai hari ini saya baca terus. Jadi saya sudah baca Alkitab itu berulang-ulang, udah lebih dari berapa ya, yang saya hitung itu ada 10 kali di atas gitu ya. Bisa berulang-ulang saya baca dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Karena setiap hari saya baca Alkitab ya. Kalaupun pernah ada kegiatan, paling tidak satu hari itu mungkin saya nggak baca karena ada kesibukan sangat yang harus dilakukan gitu ya, makanya saya nggak baca Alkitab. Tapi paling tidak satu hari satu kali saya akan pasti baca Alkitab gitu. Kemudian juga saya ada sekolah, saya juga ada sekolah. Ada gurunya, ada guru. Ya, guru saya yang sejati itu memang Tuhan Yesus. Ada yang membimbing Mbak Mikana nggak? Ada, Tuhan Yesus. Ada guru. Enggak, Iya. yang di dunia. Oh, Guru ini. Mbak Mikana, bukan Tuhan Yesus dulu. Ya di kampus lah. Oh iya, berarti di sekolah, di kampusnya ya. Tapi guru Mbak sejati Mikana. itu hanya Tuhan Yesus. Justru saya ini lebih paham firman Tuhan semenjak saya memberitakan Injil. Ya, saya semakin mengenal siapa itu Tuhan Yesus semenjak saya memberitakan Injil. Ya, itu abang. Karena guru sejati itu Tuhan Yesus. Ya, silakan langsung pertanyaanmu aja, bang. Gini. Rentan Nabi Muhammad sama Nabi Isa yang dibilang Mbak Mikana Yesus itu berapa tahun? Berapa ribu tahun? Sejak kapan saya menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Nabi Isa? Justru saya hadir di media sosial ini yang pertama sekali ya yang sangat memborbardir ya bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah Nabi Isa, itu saya. Ya, sejak saya muncul di media sosial ini 3 tahun yang lalu, yang selalu menggaung-gaungkan bahwa Tuhan Yesus bukanlah Nabi Isa, itu saya, bang. Sebelumnya itu banyak juga orang Kristen menyamakan Tuhan Yesus itu Nabi Isa. Langsung saya kaji. Sendiri yang tidak menyamakan. Benar nggak Tuhan Yesus itu sama? Itu dulu bukan, maksudnya gini, paham gak sih bang? Sebelum saya memberitakan Injil, banyak juga orang Kristen menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Lalu dia ambil Alkitab, dia ambil Al-Quran ya, itu nanti disambung-sambung. Oh, di sini Tuhan Yesus begini, Isa gini, artinya sama gitu. Itu nggak sama. Kalau kita kaji berdasarkan Al-Quran dan Alkitab, ini dua pribadi yang sangat berbeda. Tidak ada satupun persamaannya, justru bertentangan. Makanya itulah tujuan saya hadir di media sosial ini sebagai apologet, untuk meluruskan tuduhan-tuduhan terhadap Tuhan Yesus yang menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Tuhan Yesus tidak pernah sama dengan Nabi Isa. Oke, itu asumsi Mbak Mikana untuk tidak menyamakan Nabi Isa sama Yesus ya. Yesus, Isa gitu ya. Sebentar ya, kalau kamu bilang asumsi artinya saya tidak menyatakan kebenaran ya. Bukan. Oke, bang, kita kaji bang, siapa yang asumsi, abang atau saya? Kita kaji berdasarkan kitab abang sama saya, sama kitab saya. Loh, bentar dulu bang, kamu ini jangan framing. Kamu mengatakan saya asumsi, itu asumsi saya bukan asumsi. Saya sudah kaji bang berdasarkan kitab abang dan Alkitab. Ya, abang mau tahu perbedaannya di mana saja? Mau kita kaji apakah bukan benar saya asumsi? Nah, kalau ternyata abang yang menuduh saya, memfitnah saya, apakah abang berani meminta maaf? Coba jelaskan dulu. Enggak, kamu bersedia dulu, janji dulu, bersedia enggak minta maaf ketika kita kaji berdasarkan kedua kitab ini? Kita begini Mbak, ini kan saya tanya dari awal, Mbak tadi mempelajari Kristen ini dari sejak kapan? Sebentar, ini tentang Nabi Isa sama Tuhan Yesus. Kamu bilang saya tadi asumsi. Kan tadi saya katakan Tuhan Yesus Kristus tidak ada persamaannya sedikit pun sama Nabi Isa. Justru bertentangan. Itu menurut? Nah, kamu bilang menurut asumsiku. Ya, bukan ya? Menurut asumsiku. Loh, kalau menurut asumsiku itu namanya nggak akademis. Menurut nah, siapa? Di sini
Saya sudah kaji ya, berdasarkan Al-Quran dan Alkitab, Iya, data-data mbak yang ada. mengkaji. Nabi Isa bukanlah Nabi Isa, Tuhan Yesus bukanlah Nabi Isa ya. Jadi abang jangan sembarangan ngomong. Saya Mbak itu yang mengkaji kan, Mbak Mikana yang mengkaji itu. ya, tapi berdasarkan data. Kamu tahu nggak, diskusi akademis itu harus pakai data. Kalau ke abang kan pakai data nggak? Enggak, Mbak yang mengkaji sendiri. Iya, saya kaji berdasarkan Al-Quran dan Alkitab. Tanpa ada guru yang membimbing, Mbak mengkaji sendiri itu. Sekarang gini aja, kita kaji sekarang ya, satu persatu ya. Coba Yang Mbak pertama, yang Bang. mengkaji. Yang pertama, dari segi silsilah ya, Maryam yang melahirkan Nabi Isa bukanlah Bunda Maria. Karena apa? Dari segi silsilah udah berbeda. Nah, di dalam kitab saudara Islam, betul ya? Betul? Nah, di dalam kitab saudara disebutkan Maryam itu saudara Harun dan ayahnya adalah Imran. Ya. Betul. Maryam saudara perempuan Harun dan ayah Maryam adalah Imran, yang tertulis di QS 19 ayat 28 dan QS 66 ayat 12. Betul ya? Nah, sedangkan Harun itu berdasarkan fakta sejarah Israel, dia adalah suku Lewi. Terus? Ya, Harun itu suku Lewi, sementara Siti Maryammu saudara perempuan Harun. Nah, Bunda Maria yang melahirkan kenosis Tuhan Yesus, di mana Bunda Maria itu bukanlah saudara perempuan Harun, karena Harun dengan Maria tidak sejaman. Tidak sejaman. Dan juga ya, Harun itu 1500 tahun jaraknya ke Bunda Maria. Bunda Maria itu suku Yehuda, bukan suku Lewi. Mbak, namanya saudara. Nah, di sini saja sudah berbeda. Zaman, Mbak. Mau dia beribu tahun, silsilah itu tetap aja persaudaraannya Kan? masih ada. Mbak Mikana sama Ngotot nenek dia kan, moyang Mbak teman-teman? Mikana memang udah nggak sejaman lagi, tapi tetap saudaraan gitu, Mbak. Oh alah, digam. Kalau nenek moyang saya ya, udah 1500 tahun jaraknya ke saya, bukan disebut saudara, tapi nenek moyang. Iya, istilah kata sama yang udah beribu tahun tapi tetap Aduh, silsilahnya ke Mbak Mikana, itu jangan dibilangin nggak sejaman lagi. Bukan lagi saudara, yang nggak bisa begitu. Namanya Kayaknya silsilah abang itu- ini nggak belajar silsilah ya. Masa silsilahnya udah keberapa keturunan ya, sampai 1500 tahun jaraknya masih disebut saudara. Itu bukan saudara lagi, tapi keturunan atau nenek moyang. Masa disebut saudara lagi? Ya kalau sejaman, seangkatan, bisalah disebut saudara. Dan kemudian Bang, tadi Harun itu kan suku Lewi. Harun itu kan suku Lewi. Nah, sedangkan Bunda Maria bukan suku Lewi, tapi suku Yehuda. Kemudian Bang, ya, ayahnya Maria bukan Imran tapi Eli. Namun yang bernama Miriam, saudara perempuan Harun dan saudara Musa yang ayahnya adalah Amram, itu ada di zaman Nabi Musa dan dia tidak pernah melahirkan anak. Karena kalau kita lihat ya, nampaknya Siti Maryammu itu malah mirip di zaman Nabi Musa, yang dimana Musa ada saudarinya bernama Miriam, saudara perempuan Harun juga, yang tertulis dalam Alkitab. Ada juga dalam Alkitabnya tertulis saudara perempuan Harun. Ya, saudara perempuan Harun yang tertulis di Keluaran 15 ayat 20. Lalu Miriam, nabiah itu saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Nah, di dalam kitabmu juga ada tertulis Maryam, ya, saudara perempuan Harun. Saudara perempuan Harun. Kok mirip gitu ayat yang dalam Alkitab di Keluaran 15 ayat 20. Yang dimana di zaman Nabi Musa. Ya, dari sini saja sudah berbeda silsilahnya Siti Maryammu dengan Bunda Maria. Ya, itu yang pertama, Bang. Yang kedua, sistem kekerabatan. Di dalam kitabmu, ya. Terus? Ya, di dalam kitabmu di QS
2 ayat 87 dan masih ada lagi yang lain. Isa sering disebut Isa putra Maryam, betul ya? Isa putra Maryam, betul ya? Kamu tahu nggak? Orang Israel tidak pernah dipanggil namanya, lalu di belakang namanya ada nama ibunya. Sebab sistem kekerabatan di dalam bangsa Israel adalah sistem patriark. Itulah kenapa Tuhan Yesus tidak pernah dipanggil Yesus anak Maria. Sedangkan di dalam kitabmu, bentar dulu, sedangkan dalam kitabmu sering dipanggil disebut Isa putra Maryam. Jadi sudah sangat berbeda, ya. Itu yang kedua, Bang, ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah dipanggil Yesus. Dengar dulu, Bang, jangan panik, ya. Iya, silakan. Di dalam Alkitab, sedangkan dalam Alkitab Yesus Kristus itu dipanggil anak Daud yang tertulis di Lukas 18 ayat 38, Lukas 1 ayat 32, Matius 21 ayat 9, ya. Dari sini sudah berbeda. Dengan anak Daud, kenapa dibilangin anak Daud tadi sedangkan putra Isa putra Maryam nggak boleh? Ya karena sistem kekerabatan di Israel itu sistem patriark, bukan matrilineal. Makanya tidak pernah orang Israel dipanggil namanya, lalu di belakang namanya ada nama ibunya. Nggak pernah. Sudah bertentangan, ya, sistem kekerabatannya dengan panggilan Nabi Isa putra Maryam. Terus? Ya, di situ yang kedua, ya. Terus yang ketiga, ini banyak ini, ya, perbedaannya. Ya, intinya aja, nggak usah diinin semua. Ya, makanya dengar. Yang ketiga, tempat kelahiran. Isamu lahir di mana? Yang tertulis di QS 19 ayat 23 sampai 27, ia melahirkan di bawah pohon kurma. Isa lahir di bawah pohon kurma. Sampai saat ini kami tanya pohon kurmanya di negara mana, belum ada satu orang pun muslim yang menjawab di negara mana pohon kurma itu, ya. Sedangkan Tuhan Yesus ketika datang ke dunia berkenosis, jelas, ya, dia lahir di bawah dia lahir di Migdal Eder, di Bethlehem, yang tertulis di Lukas 2 ayat 7, Lukas 2 ayat 8 sampai 20, Matius 2 ayat 1 sampai 12. Dan sesuai nubuatan di Mika 4 ayat 8 bahwa kenosisnya Tuhan Yesus, ya, lahir di Migdal Eder, di menara kawanan domba. Nah, di sini saja sudah berbeda, ya. Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma dan sampai saat ini belum ada muslim